Gue baru nonton film Sri Mulat Hil yang Mustahil semalam. Gue akan coba cerita sebisa mungkin tanpa spoiler. Tapi untuk mengawali ini film lucu banget, mengagumkan banget, dan aktor-aktor yang main sebagai orang-orang Sri Mulat tuh luar biasa. Sri Mulat Hil yang Mustahil adalah sebuah film yang ditulis dan disutradarai oleh Fajar Nugros. Yang main keren-keren ada Ibnu Jamil, Rifnu Wikana, Morgan Oey, ada Biowan, ada Erika, dan masih banyak lagi. Mohon maaf kalau gue nggak hafal semua nama pemainnya. Dan penuh dengan cameo-cameo yang menyenangkan. Adalah sebuah film komedi yang bercerita tentang Sri Mulat, grup lawak mungkin paling legendaris atau salah satu yang paling legendaris di Indonesia ketika mereka untuk pertama kalinya ke Jakarta. Mereka ke Jakarta untuk pertama kali karena mereka diminta untuk manggung di TVRI untuk pertama kali di depan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan. Pak Harto tentunya pada zaman itu. Ini film ya, karena formatnya biopik, mungkin orang akan berpikir ini film drama tentang pelawak atau gimana. Ini film flat out lawak. Jadi walaupun memang dia biopik gitu atau cerita tentang sejarah perjalanannya, tapi sepanjang film itu lucu. Kenapa? Karena film ini tuh bayangin kalau lu pernah ngeliat Sri Mulat kan punya banyak bercandaan ya. Lu mungkin pahamnya bercandanya Tesi, bercandanya Nunung, bercandanya gitu-gitulah. Nah, waktu mereka di grup, mereka punya bercandaan yang khas. Nah, bayangin bercandaan yang selama ini lu lihat di atas panggung, itu ada di dunia sekitar kita. Oh, gue seneng banget nontonnya. Happy banget, karena pada zaman dulu gue selalu berharap gimana kalau misalkan orang semuanya, kelakuannya sehari-hari tuh kayak Sri Mulat. Lucu banget, dan itu yang terjadi karena tampaknya Nugros ingin mencoba untuk menceritakan kepada penonton bagaimana orang-orang Sri Mulat ini menemukan gaya berkomedinya, datangnya dari mana gitu. Itu diceritakan. Makanya hal-hal tersebut, bercandaan-bercandaan Sri Mulat itu, munculnya bukan dari Sri Mulatnya awalnya, tapi dari orang-orang di sekitar mereka yang kemudian mereka akan bawa ke atas panggung. Ini film lucu banget. Lucunya tuh brutal. Gue kan nonton kan sama satu markas Comika. Untuk yang nggak tahu, Comika Company, perusahaan yang gue bantu dirikan, dan saat ini gue pimpin bersama dengan Angga Diandri, kami co-CEO berdua. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang komedi, stand up komedi khususnya. Ada manajemen, ada promotor, ada comika.id, platform digitalnya, ada media, ada merchandising, ada edukasi, banyak lah kan. Nah terus udah gitu, waktu gue ngelihat film Sri Mulat, gue tahu bahwa ini sesuatu yang pengen banget gue tonton. Dari pertama kali infonya muncul. Ketika muncul pemain-pemainnya adalah bukan pelawak, gue jadi tambah penasaran. Pas posternya muncul, posternya juara. Poster bagus banget. Jadi tambah pengen nonton. Lalu komisaris kami, Rama, WhatsApp. WhatsApp-nya sederhana, singkat banget. Dia bilang, harusnya film Sri Mulat ditonton satu kantor. Gue bilang, bener juga. Ini kan kantor komedi intinya. Jadi nonton Sri Mulat bukan cuma untuk nyari hiburan, tapi untuk belajar dan menghargai sejarah komedi, bahkan sejarah bagian dari budaya, kesenian secara umum Indonesia gitu. Akhirnya berangkatlah kami satu markas untuk nonton. Dan di perusahaan ini, kan yang kerja di perusahaan ini juga banyak stand up comedian. Mereka kerja di perusahaan komedi supaya ya tentunya mereka mengerjakan sesuatu yang mereka cintai. Kami nonton nih. Gue nonton sampai David Nurbianto. David ketawa sampai goyang-goyang badan gue. Gue ketawa sampai menghentak-hentakan kaki gue. Lucu banget, bener deh. Lucu banget. Bingung gue nontonnya. Karena walaupun banyak stand up comedian, ada Fajar Nugra, ada Arif Didu, ada David Nurbianto juga, dan ada yang lain. Walaupun ada banyak stand up comedian, tapi justru pemain-pemain utamanya ini bukan para pelawak. Tapi lucu banget. Gue sering dibilang sama aktor-aktor ya, dan ini banyak dari hampir semua aktor. Mungkin 100% aktor. Dari Reza Hetapi ke Reza Rahadian ke Deva Mahendra. Gue kayaknya Cornelius Sani juga pernah ngomong hal yang sama.
gue lupa, hampir semuanya, Fedi Nuril juga ngomong hal yang sama. Mereka selalu bilang bahwa main komedi itu susah buat mereka. Kalau buat kami komedian, hidup secara umum susah. Untuk para aktor, main komedi itu susah. Nah, lu mesti ngelihat orang-orang ini bermain komedi dengan sangat mengagumkan. Kehebatan dari aktor-aktornya tentunya, tapi juga kemampuan sutradaranya menarik yang terbaik dari mereka. Lucunya itu seperti yang tadi gue bilang, mereka itu kan punya bercandaan yang khas Sri Mulat ini. Terus gue tuh sempat berpikir, ini tuh bercandaan yang hanya bisa diapresiasi sama gue yang nonton Sri Mulat sebagai sebuah grup atau semua orang juga. Nah, Markas Comika itu isinya kan banyak anak muda. Udah pasti ada banyak sekali, bahkan mungkin kebanyakan anak-anak di Markas itu nontonnya itu ketika mereka personal Sri Mulat itu udah keluar dan gabung ke sketsa-sketsa yang ada di TV, gabung ke OVJ dan segala macam, ya mereka tahu Nunung, mereka tahu Tesi, mereka pasti tahu Tarsan, tapi kemungkinan besar mereka nggak pernah ngelihat Sri Mulat ketika lagi di atas panggung. Beda dengan gue waktu gue kecil, gue bahkan ingat pertama kali gue nonton Sri Mulat, gue di rumahnya Pak De gue, TV-nya tuh TV yang masih ada selerekannya, tau nggak? Lu nggak tahu ya, zaman dulu tuh TV tuh udah mah nggak ada remote, TV-nya panjang itu, terus ada kayak tirainya dari kayu, jadi lu mesti giniin dulu, reret gitu, baru kelihatan layarnya. Orang kaya memang Pak De gue, orang bea cukai. Terus gue ingat tontonan itu, gue ingat ketika mereka manggung di depan penonton, terus dilemparin bungkus rokok, yang mana di dalam bungkus rokoknya tuh tip. Aduh, gue inget banget, gue inget semua bercandaan. Nah, gue pengen tahu dong, generasi yang ini bisa mengapresiasi atau enggak. Semuanya ketawa. Lucu ya lucu aja, semuanya ketawa. Gue aduh, sumpah deh, pokoknya kalau lu pengen ketawa, Sri Mulat hal yang mustahil. Apalagi kalau misalkan lu mengaku lu suka stand up comedy. Karena susah sekali untuk menampik fakta bahwa apa yang Sri Mulat pernah bawakan itu juga ada di stand up comedy. Lu tahu teknik callback nggak di stand up comedy? Dimana ketika komedian ngelempar punchline, terus pecah ya, terus pertunjukannya jalan, terus 20 atau 25 menit, bahkan mungkin di akhir pertunjukan, punchline tadi diulang lagi dan masih ketawa. Harusnya lu familiar, karena ini juga bercanda di tongkrongan. Pasti lu pernah lagi nongkrong, terus ada sebuah kelucuan terjadi, abis itu kita ngobrol-ngobrol, kelucuannya diulang lagi dan masih lucu. Itu udah ada di Sri Mulat. Itu sesuatu yang kami lihat di Sri Mulat. Bahkan itu dipotret dan dipertontonkan di Sri Mulat Hil yang Mustahil. Dan yang paling ajaib dari film ini, atau mungkin ini keajaibannya Sri Mulat ya. Sri Mulat itu bercandanya kita udah tahu semua. Yang nonton, kalau lu mungkin enggak ya. Tapi yang nonton, kami yang nonton Sri Mulat pada zaman dulu, itu tahu bercandanya semua. Tapi setiap kali kita ngeliat itu, kenapa masih lucu gitu? Masih lucu, aduh. Dan itu juga kelihatan di film. Di film, lu bisa ngelihat mereka ngulang bercandaan bertubi-tubi. Jadi diulang bener-bener. Ini bukan callback ya. Callback kan abis punchline ditinggal, akhir pertunjukan, atau ntar di tengah pertunjukan dipanggil lagi punchline. Ini nggak, ini joke yang sama, diulang berkali-kali, masih lucu. Joke itu pun udah pernah kami lihat, dan masih lucu. Ajaib itu. Film ini menurut gua harus tonton. Karena film ini datang ceritanya dari para personelnya si Sri Mulat sendiri, karena di akhir film di credit title lo akan lihat dikisahkan oleh atau kisah dari atau diceritakan oleh ada nama-nama Sri Mulat, ada Pade Tarsan, Pade Kadir dan segala macamnya. Nah jadi gua rasa kita bisa belajar banyak dari film ini, baik lu pelawak, penyuka lawak ataupun awam. Karena kita ngelihat bagaimana mereka menemukan karakter mereka. Dan itu kejadiannya nyata. Gue cross-check ke Nugros. Nugros gue tanya dan dia bilang, kejadiannya emang kayak gitu. Walaupun mungkin tidak pada saat bersamaan, disamain untuk kebutuhan penceritaan film. Tapi kejadiannya persis seperti itu. Yang berarti ada banyak momen-momen di mana ketika orang-orang ini menemukan siapa karakter mereka di atas panggung, terutama ketika mereka masih manggung di Jakarta, itu ternyata datangnya dari yang nyata. Nanti cek ketika Sri Mulat bukan Sri Mulat, ketika film Sri Mulat Hil yang Mustahil, cerita soal bagaimana Tesi memutuskan untuk punya banyak batu akik. Itu diceritain dan itu bener. Tesi adalah favorit gue. Tapi di luar itu, gue menemukan banyak sekali inspirasi, keresahan gitu. Di film ini gue ngeliat ketika seorang pelawak tidak percaya diri karena manggung sebelumnya nggak lucu.
Di panggung ini gue ngeliat soal kedisiplinan, sesuatu yang mungkin gue jadi pelawak karena gue nggak pengen disiplin, nggak pengen ngantor gitu. Tapi ternyata emang dalam lawak juga butuh disiplin. Gue kenal Pak De Tarsan kan. Pak De Tarsan itu, beliau cerita sama gue dan gue membuktikan sendiri karena pernah main film berapa kali sama beliau. Beliau itu tidak pernah terlambat seumur hidup. Mereka udah sangat disiplin dengan waktu dari kapan tahu. Ini akan jadi penting ketika nanti lu tonton. Rasanya jadi beda denger karakter Tarsan yang diperankan sama Ibnu Jamil ngomongin soal kedisiplinan waktu. Gua tahu karena gua denger sendiri orang yang ngomong bahwa dia nggak pernah telat seumur hidup. Gila nggak? Aduh. Dan lu mesti nonton karena cameo-cameo yang datang dari Sri Mulatnya itu juga ada yang dekat dengan Sri Mulatnya. Bisa jadi ini Easter egg untuk fansnya karena nggak semua orang kenal siapa yang mereka lihat. Tapi untuk yang tahu jadi tambahan hiburan. Nah, gue mau mengapresiasi semua aktor yang terlibat. Ada banyak banget yang mainnya bagus. Banyak orang mempertanyakan keputusan untuk nggak pakai pelawak. Kalau gue nggak tahu jawabannya Nugros, tapi kalau menurut gue susah banget pelawak disuruh main lawak sebagai pelawak lain. Kebayang? Bukan pelawak main komedi, itu mah banyak. Pelawak disuruh main jadi pelawak gitu. Itu agak susah karena kita kenal gaya melawaknya nih orang. Sehingga ketika mungkin dia mainin gaya pelawaknya orang lain, mungkin susah untuk diterima. Sementara aktor secara umum clean slate aja gitu. Kita nggak pernah ngelihat mereka berkomedi sehingga lebih mudah untuk kita percaya. Tapi di luar itu emang nggak ketebak aja. Lebih nggak ketebak banget kalau misalnya kita bawa pelawak gitu ya, bawa komedian, bermain sebagai komedian. Dan akhirnya nggak ketebaknya itu imbalannya itu memuaskan gitu. Udah gitu, gue nggak tahu. Nugros sih tepat sekali untuk menyutradarai film ini ya, karena gue nggak tahu gimana caranya. Semuanya tuh ngomong bahasa Jawanya bagus, bukan dari gue yang ngomong, dari orang Jawa yang ngomong. Orang Jawa bilang Jawanya bagus semua, apa mereka emang beneran orang Jawa ya? Karena banyak yang gue nggak kenal juga. Kayak contohnya nih, gue kan nggak tahu siapa Biowan ya, dan gue minta maaf. Kayaknya gue harusnya dimaafkan gue nggak kenal Biowan, karena gue tidak datang dari generasi yang diasumsikan kenal Biowan. Gue nggak tahu Biowan itu siapa. Selesai nonton, gue nanya sama anak-anak. Gue nanya, Biowan ini siapa? Terus dia bilang, oh Biowan ini Instagram personality, selebgram istilahnya. Oh, gue bilang, biasa bikin konten-konten lawak. Oh enggak, konten-konten ganteng. Kata gue, konten-konten ganteng? Iya, dia tuh ganteng-gantengan di Instagram, dan dia tuh dia dulu pernah pacaran sama siapa gitu, nggak terlalu penting sih. Tapi dia mainnya bagus banget. Biowan, waduh bagus banget. Ada banyak yang bagus banget di situ. Biowan bagus banget mainin bobot dramatiknya. Biowan jadi Gepeng. Gepeng itu adalah di film ini juga kelihatan jadi sentralnya, tapi bukan cuma itu. Gepeng itu mengangkat Sri Mulat lebih tinggi di saat Sri Mulat juga sudah terkenal sekali. Legendaris, banyak orang sayang sama Gepeng ini. Nah, yang main sebagai Mas Basuki, itu juga gue nggak tahu namanya, mohon maaf, karena gue mengenal, tapi aktingnya bagus banget, lucu, tapi pas main drama, respect mereka semua. Morgan ya, jadi Paul tuh mirip banget dan lucu banget. Beneran deh. Setelah nonton itu, gue kan buka, gue rasa orang juga ngelakuin hal sama kayak gue. Buka YouTube, ketik Sri Mulat. Gue nonton Sri Mulat di 80-an. Itu semua yang lu lihat di film Sri Mulat Hilal Mustahil, fisiknya mirip banget sama Sri Mulat tahun 80-an. Itu mungkin salah satu alasan kenapa akhirnya memutuskan aktor, karena yang diincar adalah kemiripannya. Mirip semua. Wah gila sih. Gila tuh film. Jadi menurut gue lu mesti mempertimbangkan. Ada banyak film lucu di Indonesia. Ada banyak film lucu saat ini. Filmnya bagus-bagus semua. Dan semua layak untuk mendapatkan waktu lu. Tapi di antara yang lu sisipkan waktu untuk nonton, sempatkan untuk nonton Sri Mulat Hilal yang Mustahil. Nggak akan, udah keburu 15 menit kan, nggak akan, nanti mungkin gue bahas di Siniar Hidup Indonesia Maya, karena
beda sih. Gua sama Sri Mulat itu kehatian banget gitu. Jadi buat gue ngebahas Sri Mulat tuh nggak bisa pendek. Tapi seperti yang tadi gue udah bahas, walaupun lu nggak kenal Sri Mulat, ini film memang flat out funny aja gitu, emang lucu banget, lucu beneran dah. Tonton film ini, lu akan seneng. Dan kalau boleh usul, tontonnya jangan sendirian. Kayak kami di Comika, tontonnya bareng-bareng, tambah lucu pasti. Karena keluar dari bioskop, semua langsung bercandanya Sri Mulat. Cobain aja. Sekali lagi untuk Nugros, untuk semua aktor, untuk semua kru yang terlibat, selamat, film yang sangat bagus, film yang sangat lucu, gue seneng banget nontonnya. Dan karena ini adalah bagian pertama, gue gak sabar untuk ketemu semuanya di bagian kedua. Jadi sukses terus, dan untuk lo yang lagi nonton, jangan lupa tonton di bioskop. Loh, tanganku mana? Loh, kok hilang tadi ada loh?